Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan pada saat sekarang ini sudah banyak STB televisi digital yang beredar di pasaran dari berbagai macam brand atau merek. Kemudian untuk fitur dan harganya pun itu juga bermacam-macam. Namun demikian terkait dengan fitur dasarnya sih pada intinya adalah sama saja. Nah, untuk STB televisi digital ini sudah banyak yang kita review di channel ini ya. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital, maka tuh dapat melihat video reviewnya di channel ini. Silahkan nanti dicari saja sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya untuk STB televisi digital saja, namun kita juga sudah banyak melakukan review untuk receiver parabola dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Nah, ini adalah iRise HD Box EI Pro, harganya di bawah Rp130.000. Kalau beruntung malahan kita juga bisa mendapatkan cashback. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik teman-teman dapat lihat di deskripsi video. Nah, ini untuk fitur dasarnya sama ya seperti yang sudah disebutkan. Ini juga sudah mendukung untuk memutar YouTube, resolusinya adalah Full HD 1080p. Kemudian yang menarik ya, di bagian yang saya baca di bagian bawah ini ada satu nih, yang ini ya, dimana untuk arus mendukung AC dan DC. Kemudian kita nanti akan pastikan apakah benar seperti itu atau tidak. Untuk update firmware-nya tersedia secara online. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, ini fitur-fitur lain yang terdapat pada STB ini. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Ini merupakan fitur-fitur yang dimilikinya. Dan pastinya seperti biasa, untuk fitur-fitur ini nanti akan kita uji satu persatu. Sehingga kita bisa memastikan apakah ini benar atau hanya sekedar tertulis saja. Dan sehingga tuh pada akhirnya kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari STB yang kita review. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk. Buku petunjuk ini biasanya tersimpan saja sih ya, karena mudah untuk dipahami. Tanpa menggunakan buku petunjuk ini pun kita tuh bisa mengoperasikannya. Ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris ya, tidak ada ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, akan tetapi kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan televisi yang sudah ada port HDMI-nya, sebaiknya menggunakan kabel HDMI dan beli saja secara terpisah, dan harganya bermacam-macam ya. Ada harganya yang murah, bahkan ada juga yang harganya di atas 100.000. Nah, ini adalah remote control. Nah, bisa dilihat kelengkapan untuk tombol-tombolnya adalah seperti yang terlihat. Desainnya pun juga hampir sama dengan kebanyakan STB televisi digital yang lain. Untuk tombol-tombol ini kalau seandainya kita tekan itu empuk ya, enak, tidak terlalu empuk banget, ada feedbacknya sehingga tuh nyaman pada saat kita menggunakan. Kemudian setiap tombolnya itu mudah untuk dijangkau. Baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA, dan perlu juga diketahui untuk remote control ini tidak mendukung infrared learning function, di mana fitur tersebut dapat mengcopy tombol-tombol pada remote televisi sehingga bisa dijadikan satu remote control saja. Nah, remote ini tidak bisa ya. Kemudian baterai juga sudah dilengkapi, juga sudah tersedia, jadi bisa langsung dipakai saja, atau kalau seandainya ingin lebih safety sih ya, disarankan untuk membeli baterai dengan kualitas yang lebih baik. Khawatir saja sih bocor sehingga remote-nya menjadi rusak. Nah, ini adalah STB dari iRise tersebut. Ini bodinya metal ya atau besi. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas sangat banyak sekali. Kemudian di sisi bagian sebelah kanan juga ada, di bagian sebelah kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Harusnya sirkulasi udaranya menjadi lancar ya, sehingga tidak akan terjadi overheat. Seperti pada video review kita yang lainnya, untuk panas ini nanti akan kita uji ya, sehingga tuh teman-teman dapat mengetahuinya. Front panel plastik akan saya kletek dulu. Nah, ini merupakan pada bagian front panelnya. Nah, ini merupakan bagian front panel, tombol-tombol cukup lengkap ya. Ada tombol menu, tombol OK, kemudian channel dan volume, semuanya ada di sini. Tanpa menggunakan remote control pun, untuk STB ini bisa kita kendalikan dengan menggunakan tombol-tombol yang sudah tersedia. Tombol power juga sudah tersedia ya, di bagian paling kiri. Dan di bagian paling kanannya terdapat satu buah port USB. Kemudian untuk LED display adalah di bagian yang saya tunjuk ini. Selanjutnya kita lihat pada sisi bagian belakang. Nah, ini merupakan pada bagian belakangnya, di mana pada bagian belakang ini kita dapat menemukan ada port untuk antena in, kemudian untuk antena out juga tersedia. Antena in ini nanti dapat dihubungkan ke antena indoor ataupun outdoor ya, antena UHF pastinya. Kemudian untuk antena untuk in out ini
nanti bisa dihubungkan atau diparalelkan dengan STB televisi digital yang lain, sehingga cukup menggunakan satu antena saja untuk 2 STB. Ada port HDMI dan ada juga port RCA-nya. Nah, jadi pada bagian belakang adalah seperti ini. Jika kita perhatikan tidak ada ya port USB-nya, jadi untuk port USB-nya hanya satu saja. Dan biasanya untuk STB yang memiliki satu port USB ini dia sudah mendukung untuk USB hub. Dan itu tidak semuanya ya, biasanya seperti yang saya sebutkan. Nah, untuk STB ini nanti akan kita coba apakah dia mendukung menggunakan USB hub sehingga port USB-nya bisa kita tambahkan atau tidak. Semua STB TV digital dapat digunakan pada televisi tabung dan televisi LED atau yang sejenis, termasuk STB ini. Untuk resolusi STB iRise mendukung resolusi sampai dengan kualitas Full HD 1080p. Untuk spesifikasi teknis dapat dilihat pada menu informasi seperti berikut. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya, STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, besar dan jelas, dilengkapi dengan 2 lampu LED indikator, termasuk untuk indikator standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,9 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keaweten tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Dilengkapi dengan fitur EWS, dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode lokasi. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah dapat digunakan. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, simpel dan tetap eye-catching sehingga enak dipandang mata. Semakin seru pastinya. Ada beberapa tampilan user interface STB ini mengingatkan saya ke beberapa produk GT Media, seperti GT Media V7 Pro, V7S5X, dan beberapa produk GT Media lainnya, tidak dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya, tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk melihat kepekaan kualitas tuner yang digunakan. Lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan STB sebelumnya yang pernah kita review. Berikut pembacaan sinyal untuk 3 MUX yang berada di lokasi saya. Terlihat jelas untuk ketiga MUX tersebut, kekuatan dan kualitas sinyal terbaca sama. Namun demikian, untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group di lokasi saya tetap dapat di-lock dengan baik. Jadi dapat dikatakan tuner STB iRise ini cukup peka. Berikut perbandingan kualitas sinyal untuk STB dengan harga ramah di kantong di 130 ribuan ke bawah. Di saat memutar video seperti film dan lainnya, audio tidak over volume, suara jernih dan tidak pecah, kualitas gambar pun cukup baik. STB ini tidak mendukung HEVC seperti tertulis di boxnya. Jika ingin menjadi STB yang mendukung HEVC, ada beberapa yang sudah kita review. Silakan di-browsing saja di channel ini. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk beberapa STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Metro Siang kami lanjutkan kembali untuk Anda, kali ini dalam... Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 19 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya tidak dapat di-rename atau diubah sesuai keinginan pengguna. Namun untuk channel dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, STB iRise juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia.
Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Sebagai informasi juga tersedia bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Desain tampilan menu biasa saja, merupakan bentuk tampilan klasik. Namun yang terpenting user-friendly, mudah dalam penggunaan. Menu channel list berfungsi untuk melakukan manajemen channel baik saluran televisi maupun radio. Untuk pembatasan usia penonton dan batasan lainnya dapat masuk ke opsi parental lock dengan password 0 sebanyak 4 kali. Pada menu channel search atau pencarian saluran, pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Untuk mempercepat proses pencarian, pastikan region yang dipilih adalah Indonesia. Untuk antena power atau daya antena, jika di-on-kan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Nah, untuk pilihan LCN ini berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Matikan atau set ke off jika ingin mengurutkan channel sesuai keinginan kita. Perlu diketahui, STB ini tidak dilengkapi dengan fitur acu, sehingga untuk update channel terbaru harus dilakukan secara manual. Untuk pengaturan bahasa, audio, subtitle, serta teletext dapat masuk ke menu language, tersedia pilihan bahasa Indonesia. Menu AV setting merupakan pengaturan untuk TV system, resolusi video, dan sistem audio. Walaupun murah, STB ini mendukung sistem Dolby Audio. Untuk pengaturannya, silakan set audio out ke BS out. Pastikan perangkat audio atau televisi yang digunakan mendukung. Berikut pilihan pada menu sistem. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting dengan password 0 sebanyak 4 kali. Dianjurkan untuk dilakukan terutama sebelum dan setelah melakukan upgrade firmware. Nah, pada USD setting terdapat pilihan-pilihan diantaranya auto standby. Pastikan di set ke off. Jika tidak, maka STB akan berada pada kondisi standby secara otomatis sesuai dengan durasi jam yang dipilih. Untuk upgrade firmware dapat dilakukan secara offline dengan memilih USB upgrade dan online dengan memilih network upgrade. Untuk submenu network upgrade ini terdapat pada menu network. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Jika ingin melakukan backup firmware yang terpasang, maka dapat memilih USB backup. Pastikan flash disk sudah terpasang. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, dan video favorit seperti film yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat opsi record manager dan DVR configuration untuk pengaturan time shift. Menu network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dengan pilihan koneksi melalui Wi-Fi dan Ethernet. Mendukung Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT, namun tidak mendukung USB modem dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Bagi yang ingin menggunakan USB LAN Ethernet adapter, pastikan chipsetnya support dengan STB ini. Berikut aplikasi streaming yang tersedia di STB eRise. YouTube berjalan lancar. Dengan menekan tombol hijau terdapat pilihan resolusi sampai dengan 1080p. Namun sayangnya, jika salah satu resolusi tersebut dipilih, maka video akan berhenti. Namun kabar baiknya, fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Berbeda dengan YouTube, untuk aplikasi TikTok tidak dapat digunakan, masih terdapat bugs yang perlu disempurnakan. STB eRise HD Box merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,8 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan listrik tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat STB ini menjadi adem. Tuner sensitif, mendukung aplikasi streaming seperti YouTube. Namun untuk TikTok masih terdapat bugs yang perlu diperbaiki. Akses ke jaringan internet dapat menggunakan Wi-Fi dan Ethernet. Dengan harga ramah di kantong, mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangannya, eRise HD Box dapat dijadikan sebagai salah satu referensi STB low budget, dan tentunya worth it dipertimbangkan untuk dibeli. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.